Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfa Jenata, NIM 248 dari kelas A. Di sini saya akan presentasi tentang anotasi itu. Judulnya dari buku yaitu Ilmu Negara karya Prof. Abu Daud Busro. Ini adalah sedikit profil dan background bukunya. Untuk lengkapnya bisa langsung ke perpus. Yes. Terima kasih. Lanjut. Ya, ringkasan singkatnya ada buku Ilmu Negara karya Prof. Abu Daud Busro adalah kombinasi dari dasar tentang negara, mulai dari definisi, unsur tujuan hingga bentuk dan fungsi negara, memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep negara, memberikan landasan teoritis yang kuat bagi pembaca. Bab 1 yaitu pendahuluan, membahas pentingnya istilah negara dalam berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu negara, yaitu mendefinisikan negara sebagai organisasi kekuasaan dengan tujuan tertentu. Next. Oke, masuk bab 2 yaitu teori sifat negara. Berbagai pemikir seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Krenenberg, dan Luhmann memberikan pandangan berbeda tentang negara. Pemikiran ini membentuk kerangka teoritis yang berbeda tentang hakikat dan fungsi negara. Bab 3 dan teori pembenaran hukum negara menjelaskan sumber legitimasi negara dari sudut ketuhanan, kekuatan, dan hukum. Selanjutnya ada teori terjadinya negara, yaitu negara dapat terbentuk secara primer melalui evolusi masyarakat atau secara sekunder melalui kontrak fisik. Selanjutnya ada teori tujuan negara, yaitu adalah menciptakan kesejahteraan umum dan ketertiban yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada teori-teori tipe negara. Negara ini dikategorikan berdasarkan sejarah dan hukum. Tipe negara meliputi negara polisi, negara hukum, dan negara kemakmuran. Selanjutnya ada teori bentuk negara dan pemerintahan. Dua bentuk negara yang dikenal adalah kesatuan dan federal. Bentuk pemerintahan dibedakan menjadi monarki, republik, dan campuran. Selanjutnya ada teori kedaulatan. Dapat berasal dari Tuhan, absolut, raja, negara, dan hukum. Hukum menaruh batasan pada kekuasaan tersebut atau rakyat. Hukum menaruh pada batasan pada kekuasaan tersebut. Selanjutnya ada teori unsur-unsur negara. Negara terdiri dari unsur klasik, unsur yuridis, dan unsur sosiologis. Selanjutnya ada teori fungsi negara. Fungsi negara berkembang dari menjaga keamanan menjadi penyedia layanan publik. Pemikiran tokoh seperti Locke dan Montesquieu berkontribusi pada pembagian kekuasaan dan perlindungan hak individu. Next. Selanjutnya ada teori konstitusi. Konstitusi sebagai hukum dasar dapat bersifat tertulis atau tidak. Selanjutnya ada teori lembaga perwakilan yang berfungsi mewakili rakyat dalam pemerintahan. Teori-teori seperti mandat dan organ menjelaskan peran lembaga ini dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan pemerintah, juga dalam konteks pemilu dan aplikasi di Indonesia sebagai wujud demokrasi. Selanjutnya teori sendi-sendi pemerintahan. Sendi pemerintahan meliputi wilayah sebagai penentu batas kekuasaan dan keahlian sebagai penunjuk pembagian tugas dalam pemerintah. Selanjutnya ada teori alat-alat perlengkapan negara. Alat perlengkapan negara seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di stabilitas negara. Selanjutnya ada teori kerjasama antar negara. Kerjasama internasional dapat bersifat bilateral atau multilateral diatur dalam hukum internasional. Motif kerjasama meliputi politik, ekonomi, budaya dengan organisasi internasional seperti PBB yang berperan menjaga perdamaian dunia dan penyelesaian konflik antar negara. Kemudian komentar evaluatif. Menurut saya buku ini memberikan fondasi yang kuat untuk memahami konsep-konsep dasar ilmu negara, meskipun beberapa istilah dan teori terasa rumit bagi pembaca awam.
Buku ini berhasil memperluas wawasan dengan menyajikan berbagai perspektif ahli kenegaraan secara komprehensif. Meskipun kurangnya studi kasus konkret, buku ini tetap penting sebagai landasan teoritis yang relevan untuk memahami ilmu negara secara menyeluruh. Kemudian ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya yaitu bagi pembaca baru beberapa bagian buku terasa berat karena menggunakan bahasa yang cukup teknis dan formal. Kurangnya contoh konkret dan studi kasus membuat pemahaman teori agak sulit dikaitkan dengan situasi nyata. Selain itu, buku ini tidak membahas isu hukum kontemporer secara mendalam, sehingga pembaca perlu mencari sumber tambahan untuk mendapatkan gambaran tentang hukum dan negara di dunia modern. Kelebihannya yaitu buku ini sangat membantu karena memberikan penjelasan teori dasar negara secara lengkap dan terstruktur. Buku ini memudahkan pemahaman konsep-konsep penting dengan menghadirkan berbagai pandangan ahli secara sistematis. Selain itu, bahasanya yang formal namun jelas membantu membangun landasan teori yang kuat bagi pembaca. Terima kasih. Selanjutnya ada yang bertanya? Tidak? Oh, ada. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Dia dari Program Data Delapan Abadi 5. Izin bertanya, bagaimana teori-teori pembenaran kekuasaan negara dalam hukum ilmu negara menjelaskan sumber legitimasi negara dan mengapa pemahaman terhadap teori-teori dasar ini penting bagi mahasiswa hukum dalam memahami praktik hukum modern? Ya. Oh, dalam buku Ilmu Negara karya Prof. Abu Daud menjelaskan bahwa legitimasi kekuasaan negara dijelaskan melalui beberapa teori dasar yang berkembang sepanjang sejarah pemikiran kenegaraan, diantaranya teori kebahanan, teori kekuatan, teori hukum, dan teori sosiologis atau nilai sosial. Pemahaman terhadap teori-teori ini penting bagi mahasiswa hukum karena menjadi fondasi untuk memahami bagaimana kekuasaan negara dijalankan dan dinilai sah atau tidak sah. Oke. Perkenalkan, saya Gaima Geologi Sampel Kami, NIM 24218239. Izin bertanya, mengapa penting bagi mahasiswa hukum memahami teori-teori ini? Ya, memahami teori-teori ini pembenaran kekuasaan negara sangat penting ya, Mbak. Sangat penting. Teori tersebut menjadi dasar berpikir untuk melihat hubungan antara negara, rakyat, dan hukum. Tanpa pemahaman ini, mahasiswa hanya dapat melihat hukum sebagai kumpulan aturan teknis. Padahal dalam kenyataannya, hukum lahir dari proses politik dan kekuasaan yang sangat dipengaruhi oleh pandangan tentang legitimasi negara. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.